Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Yayan Nuryanti. Pada kesempatan kali ini, setelah minggu sebelumnya di video pembelajar, saya mencoba mengulas materi mengenai konflik dalam organisasi, yaitu mengenai dampak-dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya konflik dalam organisasi. Maka minggu ini saya akan mencoba meneruskan ulasan masih mengenai konflik, yaitu tentang cara mengatasi konflik dalam organisasi. Ada 5 cara. Mungkin minggu ini saya belum bisa bahas keseluruhan 5-5-nya. Jadi nanti untuk cara mengatasi konflik ini akan ada 1 minggu lagi di video pembelajar berikutnya. Oke, kita mulai aja ya. Bagaimana cara kita mengatasi konflik dalam organisasi? Ada banyak cara untuk mengatasi masalah ini, tapi sayangnya secara praktek masih sering lupa untuk dilakukan. Konflik memang akan selalu ada dan bisa muncul kapan saja. Namun, jangan biarkan konflik terus berkembang. Harus ada langkah nyata untuk menyelesaikannya. Tentu dengan melibatkan setiap pihak di dalam organisasi agar mereka mengerti rincian masalah dan penyelesaiannya. Oke, untuk cara pertama dalam penyelesaian konflik ini yaitu pikirkan hubungan baik yang harus dijaga. Cara mengatasi konflik dalam organisasi sebenarnya cukup banyak. Namun, hal pertama yang harus diingat adalah pikirkan hubungan baik antar anggota tim. Ya, dalam pertumbuhan hubungan anggota tim, pasti ada dampak baik yang dihasilkan. Namun saat konflik datang, akhirnya apa yang terjadi? Hubungan tersebut bisa hancur seketika. Dari membenci hingga tidak lagi percaya pada individu tersebut dapat muncul. Namun, sebelum perasaan buruk itu muncul, sebaiknya pikirkan kembali hubungan baik yang harus dijaga. Jangan sampai hanya karena sebuah konflik yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, malah bisa merusak hubungan yang sudah dijalin selama ini. Hal itu sangatlah mengganggu kinerja tim. Bahkan bisa saja ada yang memutuskan untuk pergi alias resign. Dari video pembelajar sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa konflik dalam organisasi itu kita boleh merasa berkonflik terhadap seseorang atau individu secara pekerjaan, tapi secara hubungan pribadi jangan pernah ada disangkut pautkan seperti itu. Jadi kita harus profesional memisahkan antara hubungan pekerjaan dengan pribadi. Secara pekerjaan mungkin memang kita bisa berbeda paham, berbeda pendapat, tapi secara pribadi kita tidak ada masalah dengan orang tersebut. Jadi mungkin dengan memikirkan kembali hubungan baik yang sudah terjalin selama ini, itu juga adalah salah satu cara yang efektif untuk bisa menyelesaikan suatu konflik. Jadi tidak hanya mengingat sisi buruknya ketika sedang berselisih pendapat dengan satu orang atau satu individu, tapi juga selama ini hubungan baik yang sudah terjalin, kita adalah satu kesatuan tim dalam organisasi tersebut. Oke, untuk cara yang kedua yaitu cari sumber masalah. Jika sudah memikirkan hubungan baik yang harus dijaga, jangan menunggu terlalu lama untuk mencari sumber masalah. Sumber masalah ini terkadang bisa saja muncul dari seseorang, namun bukan berarti bisa segera menuduh atau menyalahkannya. Semua pihak dalam organisasi harus memiliki visi dan misi yang sama, yaitu sumber masalah bukan dari orang, tapi hal-hal yang di luar kendali. Cara berpikir ini membuat masalah tersebut muncul karena perbedaan perspektif, sehingga lebih mudah untuk diselesaikan dengan kepala dingin. Dengan kita mengetahui sumber masalah, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan perbaikan atau penyelesaian. Sumber masalah itu bukan di orang, tapi
hal yang kita tidak bisa kendalikan gitu. Jadi kalau memang merasa tidak cocok kepada seseorang, berarti bukan kepada orangnya, tapi memang lebih ke ada hal lain yang kita tidak bisa kendalikan atas orang tersebut. Jadi setelah mengetahui sumber masalah, segera dibenahi, segera dilakukan perbaikan agar konflik dapat segera terselesaikan. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk video pembelajar minggu ini. Masih ada 3 langkah lagi untuk menyelesaikan konflik dalam dunia kerja, dalam organisasi yang akan saya bahas di video pembelajar week berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.